Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Elza Regita Cahyani dengan NIM akhir 003, Nabila Fisalma dengan NIM akhir 019, Dwi Irmayanti dengan NIM akhir 050, dan Dimas Ahmad Ardiansyah dengan NIM akhir 052 akan membahas tentang penelitian di bidang pendidikan. Dalam berbagai aspek kehidupan, tentu kita akan menghadapi berbagai masalah, salah satunya pada bidang pendidikan. Masalah-masalah yang terjadi di bidang pendidikan dapat kita selesaikan melalui sebuah penelitian, baik itu penelitian kualitatif, kuantitatif, maupun pengembangan. Sebagai contoh, coba kalian amati video berikut. Video tersebut menunjukkan beberapa hasil karya menggambar yang dilakukan oleh siswa kelas 3 sekolah dasar. Semua siswa menggambar dengan tema yang sama, yaitu kuda. Dari hasil karya menggambar tersebut, apakah kita bisa melakukan sebuah penelitian? Jika bisa, permasalahan apakah yang bisa kita angkat? Jika kita lihat secara lebih detail, kita pasti akan menemukan beberapa perbedaan di antara gambar mereka. Perbedaan itulah yang akan kita identifikasi untuk mengetahui permasalahan apakah yang akan kita bahas. Pada karya tersebut, terlihat ada yang hasil gambarnya sangat baik, atau bisa dikatakan sesuai dengan objek aslinya. Namun, ada juga bentuk yang tidak sesuai dengan objek aslinya, warna tidak sesuai dengan objek, dan ada juga yang kurang berkreativitas dalam menggambar. Dari hal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kemampuan penguasaan prinsip seni siswa belum optimal. Oleh karena itu, kita bisa mengangkat sebuah penelitian dengan judul Kemampuan Penguasaan Prinsip Seni Menggambar Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. Lalu, dengan judul dan permasalahan tersebut, jenis penelitian apakah yang cocok untuk digunakan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian tersebut merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analitik. Penelitian kualitatif digunakan untuk menguraikan fenomena secara detail dengan pengumpulan data secara mendalam, di mana peneliti sebagai alat atau instrumen kuncinya. Jika dikaitkan dengan kasus tersebut, maka kita membutuhkan sebuah informasi atau data secara detail dan mendalam mengenai kemampuan penguasaan prinsip seni sekolah dasar, yang mana data tersebut bisa kita peroleh melalui guru, siswa, atau literatur yang terkait. Dari judul Kemampuan Penguasaan Prinsip Seni Menggambar Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar, kita akan membuat latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian berisi penjelasan lengkap mengenai topik dan masalah yang diangkat, serta alasan mengapa melakukan penelitian tersebut. Jadi, latar belakang dari judul tersebut bisa kita rumuskan sebagai berikut. Karya seni rupa 2 dimensi, yaitu karya seni rupa yang mempunyai 2 dimensi dan mempunyai ukuran panjang dan lebar. Salah satu contoh karya seni rupa 2 dimensi adalah menggambar. Menggambar merupakan media berekspresi, berkreativitas, dan menuangkan ide bagi seseorang. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kalian lengkapi mengenai topik yang akan kalian bahas. Pada kenyataannya, tidak semua memiliki kemampuan yang baik dalam menggambar. Hal ini terlihat dari hasil karya siswa yang tidak bisa menyesuaikan dengan objek aslinya, baik itu dari segi bentuk, warna, maupun kurang optimalnya mereka dalam mengembangkan kreativitasnya. Nah, di paragraf ini, kalian bisa menjelaskan mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kemampuan penguasaan prinsip seni menggambar pada siswa sekolah dasar
dan bagaimana upaya meningkatkan kreativitas menggambar siswa. Nah, di bagian ini kalian bisa menjelaskan mengenai alasan melakukan penelitian tersebut. Setelah membuat latar belakang, maka yang harus dilakukan adalah merumuskan masalah. Mengacu pada latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kemampuan penguasaan prinsip seni menggambar pada siswa sekolah dasar. Dan yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan kreativitas menggambar pada siswa sekolah dasar. Setelah menuliskan latar belakang, maka selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan mampu mengoptimalkan kemampuan siswa serta membantu mengembangkan kreativitas siswa dalam menggambar. Selanjutnya adalah menuliskan manfaat penelitian. Nah, berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka manfaat yang bisa diperoleh adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan serta kreativitas siswa dalam menggambar, dan yang kedua adalah menambah data tentang kemampuan penguasaan prinsip seni menggambar pada siswa sekolah dasar dan upaya meningkatkan kreativitas siswa dalam menggambar. Langkah selanjutnya dan merupakan langkah terpenting yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara. Pada kasus ini, pengumpulan data melalui wawancara dapat diperoleh dari guru, orang tua, maupun siswa yang bersangkutan. Kemudian, kita juga bisa melakukan observasi. Pengumpulan data melalui observasi dapat diperoleh pada saat siswa melakukan kegiatan menggambar atau pada saat guru sedang mengajar di kelas. Selain itu, kita juga bisa memperoleh data atau informasi melalui studi dokumentasi. Pengumpulan data bisa diperoleh melalui jurnal, buku, atau literatur lain yang berkaitan dengan penguasaan prinsip seni menggambar siswa di sekolah dasar. Saat data telah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu reduksi data. Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya yaitu penyajian data, yaitu dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk tabel maupun grafik. Tujuannya adalah agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pembaca. Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Merupakan informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan, yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir sebagai penutup, sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari keseluruhan penelitian. Sebagai contoh lain, dalam suatu kelas setiap anak pasti memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Misalnya dalam pelajaran IPA, terlihat hasil belajar dari 9 siswa di SDN Sukajaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Andi hasil belajar IPA 60, Anissa 92, Bagas 50, Bagus 76, Caca 55, Dani 68, Dava 80, Ega 70, dan Hanifa 89. Dari data tersebut pasti kita berpikir, mengapa hasil belajar setiap anak berbeda-beda? Padahal mereka belajar dalam lingkungan kelas yang sama dan dengan guru yang sama pula. Apakah tingkat percaya diri mempengaruhi hasil belajar siswa? Apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar siswa? Oleh karena itu, kita bisa mengangkat sebuah penelitian dengan judul Hubungan Tingkat Percaya Diri dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas 5 SDN Sukajaya. Penelitian apakah yang digunakan?
Penelitian yang bisa digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Karena penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran empiris. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel, mengukuhkan fakta-fakta, dan menguji teori. Yang mana dalam kasus tersebut, peneliti berusaha untuk menjelaskan hubungan antar tingkat kepercayaan diri dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Melalui penelitian kuantitatif korelasi, kita bisa mengetahui tingkat hubungan antar variabel. Dalam kasus tersebut adalah variabel tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar siswa, dan juga dapat menaksir sebesar korelasinya. Dari judul hubungan tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SDN Sukajaya, kita akan membuat latar belakang penelitian. Seperti penjelasan pada penelitian kuantitatif, latar belakang penelitian ini berisi informasi lengkap mengenai topik dan masalah yang diangkat, serta alasan mengapa melakukan penelitian tersebut. Jadi, latar belakang dari judul tersebut bisa seperti contoh berikut ini. Hasil belajar merupakan gambaran tentang bagaimana siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Hasil belajar merupakan output nilai yang berbentuk angka atau huruf yang didapat siswa setelah menerima materi. Pembelajaran melalui sebuah tes atau ujian yang disampaikan guru. Untuk selanjutnya bisa kalian lengkapi mengenai topik yang akan kalian bahas. Keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar pada setiap siswa berbeda-beda. Tentu ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dua kemungkinan diantaranya adalah faktor motivasi belajar dan tingkat kepercayaan diri. Di sini bisa kalian jelaskan mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hubungan antara tingkat kepercayaan diri dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, yang utamanya dalam hal ini adalah pada pembelajaran IPA. Pada bagian ini, bisa kalian jelaskan mengenai alasan melakukan penelitian tersebut. Setelah membuat latar belakang, maka yang harus dilakukan adalah merumuskan masalah. Mengacu pada latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hubungan atau korelasi antara tingkat kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Tujuan penelitian. Dengan adanya penelitian ini, kita bisa mengetahui sekuat apa pengaruh antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, sehingga nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Manfaat dari penelitian, yaitu berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka manfaat yang bisa kita peroleh adalah yang pertama, mengetahui pengaruh tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Yang kedua, menambah data tentang pengaruh tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap hasil belajar, sehingga nantinya dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Langkah yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui yang pertama, kuesioner. Pada kasus ini, pengumpulan data melalui kuesioner dapat diperoleh dari guru, orang tua, maupun siswa yang bersangkutan. Yang kedua, wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara dapat diperoleh dari guru, orang tua, maupun siswa yang bersangkutan. Dan yang ketiga yakni observasi. Pengumpulan data melalui observasi dapat diperoleh dari pada saat siswa IPA atau pada saat guru sedang mengajar di kelas. Saat data telah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada kasus ini, metode analisis data yang digunakan adalah statistik inferensial dengan teknik korelasi. Dengan teknik tersebut, maka kita bisa mengetahui bagaimana hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Sebagai contoh, coba kalian amati gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan seorang guru yang sedang mengajari siswa untuk membaca. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Melalui kegiatan membaca, kita dapat memperoleh banyak pengetahuan atau informasi penting. Walaupun demikian, tidak semua siswa memiliki minat yang tinggi dalam hal membaca.
Justru pada kenyataannya, minat baca anak Indonesia sangatlah rendah. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah media yang digunakan untuk membaca tidak menarik. Dari hal tersebut, kita bisa mengidentifikasikan bahwa minat baca siswa sangatlah rendah dan salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan media membaca yang tidak menarik sehingga membuat siswa mudah merasa bosan. Dari permasalahan tersebut, kita bisa mengangkat sebuah penelitian dengan judul Pengembangan Media Komik sebagai Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas 4. Lalu, jenis penelitian apakah yang digunakan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan, karena pada penelitian pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sehingga, untuk dapat menghasilkan produk digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Dalam hal ini, produk yang dimaksudkan adalah komik. Dari judul Pengembangan Media Komik sebagai Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas 4, kita akan membuat latar belakang penelitian. Latar belakang dari judul itu bisa kita rumuskan sebagai berikut. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Pemanfaatan media ini bisa kita gunakan sebagai upaya dalam meningkatkan minat baca siswa. Untuk selanjutnya bisa kalian lengkapi mengenai topik yang akan kalian bahas. Minat baca siswa anak Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, untuk di sini bisa kalian jelaskan mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan media komik yang merupakan salah satu bacaan favorit anak. Anak akan lebih senang mempelajari sesuatu yang bersifat menarik, seperti komik. Pada bagian ini bisa kalian jelaskan mengenai alasan melakukan penelitian tersebut. Setelah membuat latar belakang, maka yang harus dilakukan adalah merumuskan masalah. Mengacu pada latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana upaya meningkatkan minat baca siswa di sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana proses pembuatan media komik sebagai sebuah media pembelajaran? Untuk tujuan penelitian, dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa melalui media komik. Manfaat penelitian berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut di atas, maka manfaat yang bisa diperoleh adalah yang pertama, meningkatkan minat baca siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran dengan sebuah media. Langkah yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan angket. Yang pertama, yaitu observasi. Kegiatan observasi dilakukan di kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, wawancara. Kegiatan wawancara dapat dilakukan kepada guru yang bersangkutan. Dan yang ketiga, angket. Angket berupa validasi dan angket respon siswa terhadap produk tersebut. Saat data telah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data daya tarik media pembelajaran komik dilakukan dengan menghitung persentase tingkat kemenarikan dari data angket yang didapat, baik itu analisis data angket validasi ahli maupun analisis data angket respon siswa. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok 1 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.